Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat asar yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari yang mubarak yang diberkahi oleh Allah dan tempat yang insyaallah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah di antara rumah Allah. Di hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, seingat saya ini yang kedua saya di sini. Ada ingat tidak dulu temanya apa yang pertama? Oh, masya Allah. Mengenal rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah berumah tangga belum? Oh, sudah. Alhamdulillah. Maka kalau sudah berumah tangga, ya, maka kewajiban kita selanjutnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang insyaallah sangat mulia di sisi Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjid, hadis yang sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid aw raha banallahu lahu baitan fil jannah kullama ghada aw raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid dan pergi sore hari ke masjid. Sore hari itu untuk apa? Salat asar. Ya, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga setiap dia pergi pagi dan sore. Allahu akbar. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Kata Nabi apa? Man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang pergi pagi-pagi jam berapa? Pas mendengar adzan subuh. Auroha, atau dia pergi sore-sore. Kapan?
pas mendengar adzan asar. Subhanallah, kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga, kullama ghada aw raha, setiap dia pergi pagi dan sore. Masya Allah. Mustahil tidak seorang ada yang memiliki rumah 1 juta, 2 juta rumah? Mustahil? Lah. Tidak mustahil. Oh, di dunia saja tidak mustahil. Ada developer di sini, ada? Hah? Ada developer di sini. Masya Allah rumahnya. Baik. Lah, kalau rumahnya 1 juta, istrinya berapa tuh? Hah? Rugi kalau cuma 2. Maka insya Allah istrinya juga disediakan minimal berapa? Antum mau berapa ya, tinggal minta sana. Baik, lanjut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu antum masuk masjid, bangunkan di surga rumah tatkala pergi. Lalu antum masuk masjid. Alhamdulillah baru saja kita menunaikan salat asar. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus perintahkan jaga salat asar. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat was salatil wusta, dan salat al-wusta, salat pertengahan. Qala Ibnu Katsir salatul asar. Subhanallah, di tengah kelalaian manusia. Sehingga kata Nabi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Allahu akbar. Muttafaqun alaih. Sahih. Barang siapa yang menjaga 2 salat, khususnya al-bardain. Al-bardain di sini as-subhu wal 'asr. As-subhu wal 'asr. Barang siapa yang menjaga salat dua salat al-bardain, ay as-subhu wal 'asr, dakhalal jannah. Allahu akbar. Maka dia dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Ya. Berangkatnya dibangunkan rumah di surga, dan salatnya dijamin masuk, selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Sederhana hidup ini, ikhwan. Sangat sederhana hidup ini insyaallah. Dan sangat mudah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahu akbar. Setelah itu ya, kita duduk sejenak sekarang di rumah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyaklah kalian mengingat Allah dan bertasbihlah secara khusus bukratan, di waktu pagi dan di waktu sore. Berzikir. Makanya kita kenal ada dzikrus sabah wa dzikrul masa. Atau zikir rutinitas Nabi, zikir pagi dan zikir sore. Masya Allah. Siapa yang bisa menjaga zikir ini, insya Allah aman. Aman dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Zikir pagi dan sore. Contoh, Nabi SAW mengatakan, ya, man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasan. Barang siapa yang dia mengucapkan di pagi hari dan di sore hari 3 kali doa ini, pagi 3 kali, sore 3 kali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Doa apa itu? Ini di antara salah satunya, yaitu mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, bahwasanya man jalasa majlisan, kata Ibnu Taimiyah,
dalam fatwanya, barang siapa yang duduk di sebuah majlis ba'da ada'il faraid, seusai dia melaksanakan yang fardu. Antum lagi ngapain nih? Manjalasa majlisan, duduk di sebuah majlis ba'da ada'il faraid, setelah melaksanakan yang fardu. Apa tadi? Salat asar. Ngapain? Ngobrol, kongkok. La liyatafaqqah aw yufaqqih fid din, untuk mempelajari atau memahamkan agama. Mempelajari atau memahamkan agama. Liyatafaqqah aw yufaqqih fid din, ya, untuk mempelajari atau memahamkan agama. Maka kata beliau, fahuwa min afdali dzikrillahi azza wajalla. Fahuwa min afdali dzikrillahi azza wajalla. Maka dia merupakan zikir yang paling hebat di sisi Allah. Allahu akbar. Sudah? Ya. Berapa keuntungan yang kita dapatkan di sore hari ini? Berangkat ke masjidnya, sholat asarnya, ya. Lalu Allah katakan zikirlah di waktu sore. Ternyata kita pun duduk, ya, fi afdali dzikrillahi azza wajal, kata Ibnu Taimiyah, ya, dalam rangka melaksanakan the best of zikir. Zikir terhebat, yang seluruh zikir membutuhkan zikir ini, yaitu talabul ilm. Ya. Lalu Allah memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang juga banyak berzikir kepada Allah, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ampunan di dunia, pahala yang sangat besar di akhirat. Ajran 'azima ay al-jannah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah. Maka ujungnya semua ini adalah berangkat ke masjidnya dibangunkan surga, salat asarnya dijamin surga, lalu duduknya di majlis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Dah, kajian kita sampai sini saja. Cukup kan? Ma'asyiral muslimin azzallakum, para ikhwah, para jamaah sekalian dan masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita, ya, di hari ini barangkali bagian dari perkara yang sangat darurat dalam kehidupan kita, ya, dalam rangka memanage salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita. Nikmat yang sangat dahsyat, luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Al-Balad ayat 8 dan ayat 9, diingatkan kita tentang nikmat ini. Allah katakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menciptakan pada diri kalian ainain? Apa ainain? Masya Allah. Bisa lihat yang merah 100.000, yang biru berapa? Masya Allah, paling hafal itu. Ya, Masya Allah. Nikmat luar biasa. Walisanan wa syafatan. Allahu akbar.
Dan nikmat selanjutnya yang diingatkan oleh Allah, walisanan wa syafatain. Dan lisan, begitu juga dua bibir. Lisan, Masya Allah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Kalau boleh ana sebut boleh ana katakan bahwasanya lisan merupakan salah satu sebab seluruh kebaikan di dunia. Betul tidak? Baik kebaikan hubungannya antara antum dengan Allah ataupun kebaikannya antum dengan sesama atau untuk kepentingan diri kita. Kebaikannya antum dengan Allah gimana? Coba kalau antum sholat diem aja, diterima nggak? Tadi sholat, ya, diem aja. Ndak Allahu Akbar, ndak Alhamdulillah, tidak Fatihah, ya, tidak Subhana Rabbiyal A'la, diem aja, diterima tidak? Ya, naam, tidak diterima. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Begitu juga hubungan dengan sesama. Saya yakin Anda dapat gaji dengan lisan Anda. Betul nggak? Betul? Dapat gaji dengan lisan Anda. Yang jadi guru, yang di pabrik, ada banyak orang Padang di Tanah Abang nih. Hah? Dagang. Ya. Bahkan antum punya istri dengan lisan antum. Coba kalau kata mertua, angkahtuka wa zawajtuka ibnati, aku nikahkan putriku fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, antum diem aja, gimana? Gak bisa. Benar tak? Betul? Enak. Kata antum punya istri, bersyukur dengan lisan ini. Ya. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, hatta antum hari ini, Masya Allah, ini rendang wenak re. Ya, rendang nikmat, seger. Ya, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Lisan. Tapi siapa yang merasakan? Masya Allah, ini asin, ini pahit, ini manis, ini gurih, bla 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 bla. Apa? Lisan. Coba kalau lidah lagi nggak enak, lidah gimana? Para raid sungut, cek orang Sundanya. Ya, pahit lidahnya katanya. Tidak merasakan apa-apa. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, nikmat yang sangat besar di dunia, dan subhanallah, nikmat yang satu ini juga bisa memudahkan kita jalan menuju syurga. Ya, bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bukankah dengan lisan antum tadi bisa beribadah kepada Allah? Bisa membaca kitab Allah, bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah, bisa berdakwah, bisa menghancurkan kekufuran, bisa menegakkan tauhid. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Hah? Ikhwan, kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Kenapa Abu Thalib menjadi ashabun nar, penduduk neraka? Kenapa? Padahal Abu Thalib, antum tahu sendiri ceritanya bagaimana Masya Allah menjadi backing dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani menyakiti Muhammad tatkala Abu Thalib masih hidup. Jangan macam-macam keponakanku Muhammad, hati-hati. Bahkan Abu Thalib pernah mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdala dinal bariyati fina. Aku sudah sangat yakin sebetulnya bahwasanya agama Muhammad the best of religion, agama terbaik. Laulal malamatu aw makhafata masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Andai kata aku tidak takut dicela atau dicaci oleh kaumku, dikecengi sama kaumku, gimana ini pemuka kaum ngikut anak ingusan Muhammad? Ya, kok malah ngikut keponakan piye toh?
ninggalkan nenek moyang. Laulal malamatu aw makhafata masabbatin, andai kata aku tidak takut dicela atau dicaci oleh kaumku, lawajadtani bidzaka samhan mubina, kau akan dapatkan engkau aku wahai Muhammad samhan mubina, mengikuti agamamu dengan jelas. Cuma aku tuh takut dikecengi, takut dicela, takut pamornya gubrak. Ya. Lalu tatkala beliau mau wafat, subhanallah, cinta luar biasa kepada Muhammad, tahu sebetulnya haknya agama Muhammad. Tatkala ditawarkan, ya ammi kul la ilaha illallah, 3 kali ya am kul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah, kalimat yang aku jadikan saksi kau sudah masuk Islam di sisi Allah. Enggak mau. Qadarullah. Tidak mau bergoyang lisannya. Padahal kata Nabi sebaliknya, man kana akhiru kalamihi, goyang lidahnya la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir perkataannya lidahnya bergoyang la ilaha illallah. Makanya kalau antum menghadiri siapapun yang mau wafat atau sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, talkinkanlah, ajak, ayo, dituntun orang yang akan wafat, mautakum, yang akan mati, yang akan wafat di antara kalian, la ilaha illallah. Talkinkan, ucapkan la ilaha illallah di telinganya. Ya, tunggu sampai dia mengucapkan. Enggak mengucapkan, ulangi lagi, la ilaha illallah. Begitu caranya. Tunggu lagi. Enggak usah la ilaha illallah, pusing dia. Lagi sakarat. La ilaha illallah. Tahu dia mengucapkan la ilaha illallah, dah selesai. Dah. Terus jangan diteruskan. Sampai dia mengucapkan abah minta bakso. Ah, berarti perkataan terakhirnya abah minta bakso. Ulang lagi. Ya. Begitu Pak cara mentalkinkan, bukan la ilaha atau Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha la. Ingatkan la ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah, lalas, alhamdulillah. Tunggu antara dua, antara dia mengucapkan ucapan yang lain atau dia wafat. Kalau dia wafat setelah itu, masya Allah, lidah terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan yang lain, ulang lagi, santai. Ya, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Masya Allah, nikmat. Makan lidah, Allahu Akbar, nikmat. Bahkan yang lagi galau bisa tenang gara-gara lidah kita. Betul? Betul? Nah, ya, yang lagi sedang bersengketa, berseteru, bisa damai gara-gara lidah antum. Didamaikan. Namun ma'asyal muslimin rahimakumullah, ketahuilah, kalau tadi dari sisi positif, sesungguhnya lidah ini juga sebaliknya. Ya, lidah ini juga sebaliknya bisa membawa dampak yang sangat dahsyat, bahkan kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Allah ikhwan, sumbernya lidah. Ya, sumbernya adalah lidah. Bisa bercerai gara-gara lidah. Ya, bisa saling bunuh gara-gara lidah. Orang Arab bilang, ya, yamutul mar'u min asrati bilisanihi, seseorang akan mati binasa karena terpeleset lidah. Wala yamutul mar'u min asrati birijlihi,
Dan seseorang kalau sekedar terpleset kaki tidak akan mati setelah takdir Allah SWT. Tapi kalau lidah yang terpleset, Masya Allah. Maka ma'asyar muslimin, datanglah syariat kita untuk memanage lidah kita. Jangan sampai akhi, kabar-kabar yang tidak enak dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya menimpa antum gara-gara lidah antum. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memerintahkan kita untuk atau agar kita menjaga lisan kita. Dalam surat Qaf ayat 18 Allah katakan, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wa ma yalfidu min qaulin, tidaklah ada lafaz A, B, C, D. Nanti kita bacakan tafsiran Ibnu Abbas. Wa ma yalfidu min qaulin, tidak ada lafaz yang keluar dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada raqibun atid, malaikat-malaikat yang mencatat. Ya, surat Qaf ayat 18. Ya, wa ma yalfidu min qaulin, tidaklah ada ucapan yang terkeluar lafaz dari lisan kita kecuali akan ada raqibun atid. Ustaz, ucapan yang mana nih? Qala Ibnu Abbas, ya, yuktabu kullu ma yatakallamu bihi, akan dicatat seluruh yang antum ucapkan min khairin aw syarr, baik yang baik maupun yang buruk, hatta innahu la yuktaba qauluhu, sampai seseorang akan dicatat tatkala dia mengatakan akaltu, aku makan, wa syaribtu, aku minum, wa dhahabtu, aku pergi, wa jitu, aku datang, wa raaitu, dan aku melihat, dan seterusnya. Masya Allah, dicatat. Aku minum, aku makan, aku, ya, hal-hal yang sepele yang terkadang kita asal bunyi akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang. Subhanallah, padahal hal lisan biasa, ya, lafaz biasa. Apalagi kalau isinya ghibah, apalagi kalau isinya dusta, apalagi kalau isinya, ya, perbuatan lisan dosa. La haula wala quwwata, dicatat dan semuanya akan, ya, diperlihatkan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakur khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Ya, bicaralah yang baik atau diam. Sudah, pilihannya cuma dua, bicara yang baik atau diam. Kalau nyerocos saja ini kayak tukang obat. Bicara yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, man katsura kalamuhu katsura khata'uh. Siapa yang banyak berbicara akan banyak salah. Wa man katsura khata'uhu katsura dunubuhu. Dan siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Wa man katsura dunubuhu fannaru aula bihi. Dan siapa yang banyak salahnya, yang banyak dosanya, maka neraka lebih baik baginya. Ya. Maka hifdzul lisan, akhi, hifdzul lisan. Makanya para ulama salaf dahulu, Abu Bakar Siddiq atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menasihati kita, kata beliau, ya, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ma'alal ardi bituni sijin illa lisan. Kata beliau, tidak ada di muka bumi ini
yang paling utama untuk lama di penjara kecuali lisan. Bukan badan ya Pak. Banyak orang sekarang badannya di penjara, lisannya ada yang teroris, badannya di penjara, lisannya terus mengajarkan kebatilan, dan seterusnya. Maka kata beliau, lisan lebih berhak untuk dipenjara. Sementara ma'asyar muslimin rahimakumullah, harus kita super hati-hati. An-Nabi SAW pernah mengingatkan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Bilal ibn Harith, kata Nabi SAW, wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimah, dia mengucapkan hanya satu kalimat, la yulkilaha balan, yang dia pun tidak menganggap kalimat itu biasa-biasa aja, dianggap biasa. Sesungguhnya seseorang, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, kalimat yang membuat Allah murka dan benci, sementara dia tidak menganggap ini kalimat berbahaya, biasa-biasa aja. Ternyata yulki biha fi nari jahannam, ternyata satu kalimat ini membuat dia terlempar ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. La haula wala kalimat. Makanya Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi? Wahai Rasulullah, apakah kami akan diazab, dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena lisan kami, karena lidah kami, karena ucapan kami? Apa kata Nabi? Sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau Mu'adz. Fahal yakubun nasa ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim? Tidaklah kebanyakan manusia, kata Nabi SAW, tidaklah kebanyakan manusia dimasukkan, dijerumuskan ke dalam neraka jahanam kecuali karena hasil lidah dan lisan mereka. La haula wala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ada seorang sahabat, dia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Qala al-ajwafan, kata Nabi, dua bolongan. Dua bolongan. Bolongan mana? Bolongan atas, bolongan bawah. Bolongan atas apa isinya? Lidah. Bolongan bawah kemaluan. Kata Nabi, tatkala ditanya, dalam hadis yang sahih dalam Sunan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka? Qala al-ajwafan, dua bolongan. Bolongan atas ay lidah, mulut, dan bolongan bawah maksudnya adalah kemaluan. Maka ma'asyar muslimin, Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin dijamin surga, jaga dua bolongan ini. Kata Nabi, man yadmanuli, siapa yang bisa menjaga untukku ma baina lihiyaihi, anggota badan yang berada di antara kumis dan janggutnya, maksudnya lidah. Wa ma baina fakhdaihi, dan anggota badan yang berada di antara dua pahanya, apa? Kemaluan. Man yadmanuli, siapa yang menjamin untukku anggota badan yang ada di antara dua, yaitu kumis dan janggutnya, lidah, dan menjaga kemaluannya, admanu lahul jannah, aku akan jamin baginya surga. Allahu Akbar. Nah, ma'asyar muslimin, itu secara umum pentingnya lidah. Baik. Maka secara khusus di majlis ini, ma'asyar ikhwah azan yakum, ya Allah,
Kalau antum ya nyeloteh tidak sembarang berbicara secara umum bahaya. Omong asbun gitu ya. Asplok, apa asplok? Asal nyeplok. Asal bunyi, asal ngomong. As-sarzarun, kata Nabi, banyak ngomong yang tidak manfaat. Ya. Kalau antum mengucapkan saya makan, saya minum, saya pergi, saya datang, saya jalan, dicatat nanti di hari kiamat, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, demi Allah ada bahaya lisan yang sangat dahsyat dan di atas seluruh bahaya yang bisa mengancam antum dunia dan akhirat, yang sangat diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Lidah kita bergoyang mendalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Lidah kita bergoyang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata. Maka ya, ini merupakan malapetaka yang paling dahsyat, yang akan menjerumuskan kita kepada kenistaan dunia dan akhirat. Terkadang kita, ya Allah, ya, ngomong, bicara tidak sadar bahwasanya itu kesyirikan. Contoh, ya, ada seseorang tatkala bersumpah, maksudnya sih bagus, ingin mantep. Dia bilang, demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Muskil. Dan ini masih sering kita dengar. Demi Allah, demi Rasulullah. Allahu Akbar. Ada apa di sini? Lisannya telah bergoyang, ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Atau barangkali terkadang kita tidak sadar, Masya Allah, tadi tuh kalau supirnya nggak cerdas, tabrakan sudah. Kalau supir nggak cerdas, tabrakan. Tadi malam kalau nggak ada dokter Fulan, mati istri aku. Betul? Kalau nggak ada dokter Fulan, mati. Wah, nggak minum bondrek. Tadi malam nggak minum bondrek, wah sudah kolep aku. Kalau nggak minum Panadol, mati aku tadi malam. La haula wala quwwata. Nanti akan kita masukkan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Bahkan kita dengar setiap hari, hampir. Mohon maaf, semoga ya. Kalau di sini nggak ada barangkali. Kalau di sebelah sana, Masya Allah, Pandeglang sana, ya Allah, setiap hari di speaker. Rijalallah, rijalallah, agithuna li ajlillah, wa kunu aunanan fillah, sa'alnakum sa'alnakum. Masya Allah, syirkul akbar. Rijalallah, rijalallah, wahai tentara Allah, wahai tentara Allah, agithuna li ajlillah, tolong kami karena Allah saja. Wa kunu aunanan fillah, jadilah kalian penolong kami karena Allah. Sa'alnakum sa'alnakum, kami minta sama kalian, kami minta sama kalian. Sudah berdoa kepada selain Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, bil Mustafa balligh maqasidana. Tawassalna bil hadi Rasulillah. Tawassalna bil hadi Rasulillah. Bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya. Baik. Kemarin waktu gerhana bulan atau matahari, ramai di sebelah sana pada mukulin lesung. Tahu lesung tidak? Apa tuh lesung, apa namanya? Orang Jakarta tahu lesung nggak? Dulu kalau belum ada pabrik beras tuh ya, padi, mereka pakai lesung sampai dikeluarkan padinya. Baik, ramai. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya bulan tatkala gerhana
dimakan oleh dewa naga. Makanya supaya naga itu segera melepaskan bulan, dipukulin lesunnya. La haula. La haula wala quwwata. Baik. Kalau ada kupu-kupu ada apa? Ah tuh, antum. Yang ada tamu katanya. Innalillahi. La haula wala quwwata. Hah? Ada manuk, malam-malam, waduh, ada apa nih? La haula wala quwwata. Baik, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Terkadang lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula, seseorang la yatakallamu bi kalimah la yulkilaha balan. Dia mengucapkan satu kalimat yang sama sekali dia tidak menganggap kalimat itu, tidak menganggap ada mara bahaya dari kalimat itu. Yulki biha fi nari jahannam, sementara kalimat itu ternyata menjerumuskan dia ke neraka jahannam. Dan kalimat yang paling dahsyat di sisi Allah adalah kalimat asyirkiyah, kalimat-kalimat syirik. Kalimat-kalimat lisan-lisan yang di sana antum menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita sangat hati-hati, jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita menggibah, jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita bersilat lidah dan seterusnya, maka lebih dahsyat lagi kehati-hatian kita. Jangan sampai lisan kita melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman tatkala menasihati anaknya, sesungguhnya syirik dosa yang sangat besar. Bahkan Allah mengancam, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dosa yang lain masih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai Allah katakan innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa di atas seluruh dosa? Dosa di atas seluruh dosa? Qala bala ya Rasulullah, qala asyirku billah. La haula wala quwwata. Maka ma'asyiral muslimin, seluruh anggota badan kita, ya, seluruh anggota badan kita bisa melakukan kesyirikan kepada Allah. Di antaranya yang paling mudah melakukan kesyirikan lisan. Makanya di sini ikhwan, ya, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan inna aktsara ma yudkhilun nasan bihin nar an-nutqu bi alsinatihim. Kata Ibn Rajab, sesungguhnya perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka yaitu ucapan lisannya. Kata beliau, sesungguhnya sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka adalah an-nutqu bi alsinatihim, yaitu ucapan lisannya. Kenapa? Fa inna ma'siyatan nutqi, kata beliau, karena maksiat lisan ini yadkhulu fiha syirik. Ya, fa inna ma'siyatan nutq, maksiat lisan ini masuk ke dalamnya pertama syirik. Ya syekh, nanti akan kita sebutkan ikhwan, kurang lebih 20 yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita berkaitan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh lisan. Baik, wa hiya a'dhamudz dzunubi indallah, kata beliau. Sementara syirik ini merupakan dosa yang sangat dan paling besar di sisi Allah. Wa yadkhulu fiha al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Begitu juga masuk ke dalam dosa syirik ini berbicara dalam agama tanpa ilmu. La haula wala quwwata. Betapa banyaknya di hari ini, Allahul musta'an. 1 atau 2 malam yang lalu
Ana ngelus dada aja. Sempat lihat sepintas di televisi, di berita, ya, salah satu partai Islam besar, ya, ini di Jakarta apa Banten ini? Jakarta, Banten. Oh Banten. Oh belum Jakarta belum. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Antum tahu sekarang di Jakarta sedang apa? Sedang hiruk pikuk. Siapa yang akan menjadi pimpinannya dalam berapa bulan ke depan? Masya Allah, salah satu partai besar, partai Islam, pimpinannya mengatakan, kita dukung, kita jadi temannya Fakhruddin. Ada istilah teman Fakhruddin, ya, ada istilah apa? Teman Fakhruddin. Paham antum? La haula. Lisannya dengan mudahnya mengatakan, ya kita dukung fulan yang tidak pernah sujud kepada Allah, yang Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasrani. Bahkan yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani pemimpin di antara kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka mencintai sebagian mereka, saling memimpin, saling mendukung di antara mereka. Adapun kalian tidak boleh. Lalu kata Allah, wa may yatawallahum minkum, siapa yang menjadikan pemimpin di antara mereka, di antara kalian, menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, fa innahu minhum, maka kalian termasuk golongan mereka. La haula wala quwwata. Ya, satu saat Anas bin Malik teriak. Ya, kata Anas, demi Allah tidak ada satu hari yang aku paling bahagia kecuali di hari di mana Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang seseorang nanti dari kiamat dikumpulkan bersama temannya, bersama yang dicintainya. Makanya Anas mengatakan, kalau begitu aku mencintai Muhammad, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, dan aku ingin dikumpulkan bersama mereka walaupun aku belum bisa beramal seperti mereka. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalilihi, seseorang agamanya gimana teman-temannya. InsyaAllah dia mengajak kepada kezaliman tanpa ilmu. Ya, dan seterusnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ya, perkara yang sangat darurat di atas seluruh darurat, dan ini adalah pondasi agama, dan ini adalah dasar dan asas agama yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh seluruh rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dan menjauhkan sejauh-jauhnya satu kalimat, jangan satu kalimat, satu lafaz dari lisan kita, lafaz yang berbau syirik, yang berbau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu di akhir perjumpaan kita, ya, kita akan sebutkan beberapa, ya, lisan-lisan yang ceroboh yang bisa menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Lisan-lisan yang bisa menghantarkan dia kepada kubangan syirik yang akhirnya dia menjadi binasa dunia dan akhirat. Baik. Maka kita sebutkan dulu, ayo ikhwah. Yang pertama dan yang paling pertama, dosa yang paling pertama tentang syirik ini adalah berdoa kepada selain Allah. Ad-du'a li ghairillah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, nanti kita jelaskan satu-satu. Meminta al-isti'adatu li ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Jin, syaitan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Isti'adah billahi azza wa jalla. Yang ketiga, mengucapkan nazar untuk selain Allah. Kalau aku sembuh
maka aku akan nyembelih kerbau buat Neng Nyi Roro Kidul. Aku akan menyembelih kambing di kuburan Syekh Fulan untuk Syekh Fulan sebagai bukti tanda syukur apa? Kesembuhannya. Bernazar, lisannya mengucapkan nazar, janji ibadah untuk selain Allah. Selanjutnya yaitu ar-ruqa, jampe-jampe syaitan, simsalabin, abrakadabra. Jampe-jampe yang tidak pernah datang dari Allah melalui ruqyah syar'iyyah Al-Quran atau dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajah-rajah yang tidak jelas. Ruqyah atau jampe-jampi, makanya kata Nabi, a'ridu alayya ruqakum, sini ruqyah kalian, sini coba sini. Tatkala para sahabat masuk Islam, sini ruqyah kalian, karena mereka suka meruqyah dulu, suka menjampe, komat kamit kemot. Kata Nabi, la ba'sa biruqa, tidak mengapa kalian meruqyah, malam takun syirkan, selama tidak ada syiriknya. Makanya kalau antum suka dipijit nggak antum? Suka dipijit? Sama orang kampung atau misalkan tukang atau ada tukang pijit di sini. Ayo, lah yang mijitnya belum ngaji. Yang mijitnya belum ngaji, lalu komat kemot tanya. Cupah cepoh komat kemot ya. Komat kamit. Mulutnya tanya, "Pak, baca apa, Pak?" Jangan-jangan dia baca bacaan-bacaan yang tidak benar. Ya, kata Nabi, la ba'sa biruqyah, ya ruqyah. Yang selanjutnya yang keberapa? Yang keberapa, ikhwan? Yang ke-5, meminta syafaat kepada Nabi atau kepada orang-orang soleh di kuburan. Minta syafaat kepada Allah melalui Nabi atau orang-orang soleh di kuburan. Datang ke kuburan, ya, lalu mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, sebagaimana kata Allah, mereka ini penyambung doa kami kepada Allah. Ya Syekh, tolong sampaikan doa kami kepada Allah. Syirkul akbar, dan ini syirik pertama terjadi zaman Nabi Nuh. Selanjutnya at-tatayyur, yaitu mengucapkan sesuatu yang dalamnya terdapat anggapan sial. Mengucapkan sesuatu yang di dalamnya terdapat anggapan sial. Ya. Banyak ikhwan ini terjadi, mitos-mitos. Ya. Jangan nikah, kenapa bulan Safar? Wah. Jangan nikah bulan Safar. Ya. Kalau ada ucing lewat mau ke pasar, oh jangan jadi, ini sial. Ucing lewat, kalau di daerah sono, ya, naam, ada ucing lewat tidak jadi ke pasar atau tidak jadi berangkat. Kenapa? Kata mereka sial. At-tatayyur, menganggap sial, sebagaimana dahulu kaum Nabi Musa alaihissalam, mereka menganggap sial. Natayyaru bi Musa, kami menganggap sial karena adanya Musa. Kesialan ini terjadi karena adanya Musa. Lisannya banyak, ya. Pagi-pagi ada yang mau ngutang, belum ada penglaris, sial. Apes, belum ada penglaris. Kemudian setelah itu dia dapat penglaris, masya Allah, itu uang, laris manis, Tanjung Kipul, anak manis harus dipukul. Wah. Ya, pas dapat uang, laris manis, Tanjung Kipul. Ya, barang habis, uang kabur. Lisan menganggap sial. Ya, teruskan. Al-istisqa bin nujum, menyandarkan hujan kepada gugusan bintang. Menyandarkan hujan, istisqa, salat istisqa, menyandarkan hujan kepada gugusan bintang. Ya,
Baik, teruskan aja dulu. Selanjutnya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Seperti tadi. Atau kalau contohnya yang tadi menyandarkan hujan kepada bintang, wah, sudah muncul nih bintang ini nih, hujan insya Allah. Hujan. Kalau tidak ada bintang ini, tidak akan. Pokoknya kalau nggak ada Desember, Februari, katanya nggak hujan. Nyandarkan hujan ke bintang atau ke bulan. Ya. Kemudian apa tadi? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Waduh. Kalau nggak ada bodrek mati aku. Kalau bapak nggak mati, aku nggak dapat uang. Kalau bapak nggak mati, aku nggak dapat uang. Maksudnya apa? Dapat waris ya. Waduh, kalau suami di PHK, kolab sudah keluarga. Kalau suami di PHK, kolab keluarga. Kalau tidak ada satpam, masuk tadi malam. Kalau tidak ada satpam, masuk pencuri tadi malam. Ya. Makanya jaga ikhwan. Terkadang kita ucapkan itu. Wallah, terkadang. Kalau tidak ada dokter fulan, waduh, udah kayak gimana istri anak. Alhamdulillah dengan izin Allah, sebab dokter fulan sehat. Alhamdulillah dengan izin Allah, sebab supirnya pandai, akhirnya selamat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, sebab bapak mati, aku dapat uang. Dapat waris. Baik. Selanjutnya. Naam, bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Dulu ada nyanyian syirik ikhwan. Barangkali antum pernah dengar dulu nyanyiannya. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Ya kan? Nyanyian siapa itu dulu? La haula wala. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Dulu kami waktu di SMP, di SMA, kebetulan di pesantren dulu kami. Lalu suruh ikut pramuka, lalu suruh baca Dasa Dharma Pramuka. Demi kehormatanku aku berjanji. La haula wala. Sampai hari ini. Alhamdulillah di pondok dulu kita ganti demi Allah kami berjanji. Dasa Dharma Pramuka, demi kehormatanku aku berjanji. Allahu Akbar. Sudah bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka selain nama Allah, maka dia syirik. Kemudian ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta. Ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Dan ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta. Seseorang mengucapkan ini kehendak Allah dan kehendakmu. Dan antum tahu ikhwan, kata sambung itu ada dan, ada kemudian. Dan itu sama, setara. Muhammad dan Ahmad masuk satu, berbarengan. Kalau Muhammad kemudian Ahmad masuk, baru Ahmad setelahnya. Maka tatkala antum mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu, maka kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, apakah kau jadikan aku sekutu Allah sehingga aku disetarakan dengan Allah? Kalau kau mau cukup masya Allah. Atau kalau mau aku diikutkan masya Allah thumma syi'ta. Thumma pakainya. Apa thumma? Kemudian. Kalau mau masya Allah, ini dengan kehendak Allah, kemudian kehendak Anda. Ya, hati-hati. Ya, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Yang lebih parah lagi, waduh, ini semuanya kehendakmu. Wah, ini masalah. Kalau tidak ada kamu, ini semuanya kehendakmu. La. Masya Allah, masya Allah, ini kehendak Allah. Ya, baik. Kemudian di antara juga larangan lisan sabbud dahar, mencaci waktu, mencaci masa, ya, mencaci zaman, ya. Ini memang zaman edan ini. Oh, kamu yang edan.
Hah? Dibilang zaman edan, ente yang edan, bukan zaman. Ya? Atau tadi menganggap sial satu zaman, seperti anggapan sebagian orang yang dibatalkan oleh Nabi, menganggap bulan Safar bulan sial. Maka kata Nabi, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular sendiri. La adwa, ada penyakit nular tapi nggak nular sendiri, pasti dengan izin Allah. Wala tiyara, dan tidak ada sesuatu yang dianggap sial. Wala hammah, dan tidak ada burung hantu yang membawa sial. Wala safar, dan tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Ya, maka dia mencaci waktu. Makanya ikhwan, hati-hati, di kalender ada Jumat Kliwon, ada Jumat Wegi, ya, dan seterusnya. Dan malam Jumat malam yang sial, malam yang serem. Makanya dulu film vampir malam Jumat. Padahal kata Nabi SAW, khairu yaumin, the best of hari terbaik, ya, yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ya, makanya Allah banyak judul di hari Jumat. Allah ciptain Adam di hari Jumat, Allah masukin Adam ke surga di hari Jumat, Allah keluarkan Adam di hari Jumat. Ya, dan Allah tidaklah nanti di hari kiamat juga terjadi kecuali dari Jumat. Insya Allah. Malah dibilang Jumat Wegi, Jumat Kliwon, ya, Jumat serem. Ini termasuk propaganda, ya, mencaci waktu, mencaci zaman. Teruskan yang keberapa? Semoga bisa jelaskan, kalau tidak, walaupun tidak sudah masuk ke dalam antum, ya. Selanjutnya bernama dengan tasammi biqadi qudah, Malikul Amlak, bernama dengan nama yang setara dengan Allah. Contoh, Malikul Amlak, raja di raja. Nama antum siapa? Malikul Amlak. Apa artinya? Raja di raja. Qadi qudah, hakim di atas hakim. Qadi qudah, hakim apa? Teradil, hakim teradil. Qadi qudah. Ini orang Arab dulu atau orang Syam, mereka punya gelar Syahin Syah. Syahin Syah. Sama, ini gelar haram. Raja di raja. Syahin Syah, raja di raja. Tidak boleh. Kemudian termasuk adalah bernama dengan nama Allah. Siapa nama antum? Allah. Masya Allah. Nama antum Rahman, antum Mu'ana Razzaq, antum Ghaffar, antum, dan seterusnya. Nah, namanya siapa namanya? Antum Rabbul Alamin. Masya Allah. Rabbul Alamin, Masya Allah. Baik. Dan yang lebih parah lagi, nah ini berkaitan dengan nama tadi, nama setara dengan nama Allah, atau memang nama Allah. Yang ketiga, menamakan berhala mereka dengan nama Allah. Contoh dulu, mereka punya berhala Latta, Uzza, Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Allah katakan mereka punya berhala besar, orang-orang Quraisy bertama Latta. Latta salah satu pengambilan nama ini dari ilah. Latta artinya ilah. Uzza Aziz, Uzza Aziz. Manat Mannan, Al-Mannan Allah Subhanahu wa taala, yang maha memberi nikmat. Al-Mannan. Al-Uzza, apa berhalanya namanya Uzza, dari nama Al-Aziz. Latta dari kalimat, dan satu pentafsirannya ilah, itu Tuhan. Ya, selanjutnya seseorang mengucapkan la yuqalu assalamu ala Allah. Seseorang mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Ini kata Nabi SAW, la taqulu assalamu Allah li'anna Allah huwa salam. Jangan kalian mengatakan
Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah lah sumber segala keselamatan. Ucapkanlah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini barangkali jarang ya di kita. Seseorang juga mengucapkan yang selanjutnya, Allahumma gfirli in syi'ta. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah. Dia bilang, ya Allah, ampuni aku jika kau mau. Waduh. Kalau kamu mau, ampuni aku. Kalau enggak, ya enggak, jangan, enggak usah, enggak apa-apa. Sombong banget. Ya Allah, kasih aku rizki jika kau mau. Ya Allah, sehatkan aku jika kau mau. Ya salam. In syi'ta. Allahumma gfirli in syi'ta. La taqul Allahumma gfirli in syi'ta. Li'anna Allah la mukrihalah, kata Nabi SAW. Tidak ada yang memaksa Allah. Ya, maka kalau kita berdoa, tegaskan permintaan. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni, jangan sampai tidak diampuni ya Allah. Ini enggak. Ya Allah, ampuni aku kalau kamu mau. Lah, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Emang gua butuh apa? Na'udzubillah. Ya, selanjutnya. Ya, jangan mengatakan kepada hamba sahayanya atau kepada pembantunya, hada abdi, ini hambaku. Ini hambaku. Hada abdi, laki-laki atau wanita, amati, ini hambaku. Amati atau abdi, ini hambaku. Ini hambaku. Ya. Begitu. Maka ada orang punya hamba sahaya mengatakan ini hambaku. La. Ya. Naam. Maka ini adalah pembantuku, ya. Atau ini adalah, yaitu dulu adalah abd. Apa namanya? Mamlukati. Ada mengatakan ini hambaku, maka dilarang. Selanjutnya, larangan mencaci rih, sabur rih, mencaci angin, mencaci maki angin. La tasubbur rih, kata Nabi SAW. Jangan mencaci angin, ya, karena dia itu diperintahkan oleh Allah SWT. Makanya kita didoakan, kalau kita diajarkan doa tatkala angin menghembus begitu kencangnya, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bihi. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan perintahmu kepadanya, dan aku berlindung wa a'udzubika min syarri hadhihi rih. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan perintahmu yang kau perintahkan kepadanya. Brengsek nih angin nih. Hah? Brengsek. La haula wala quwwata. Ya, gara-gara angin nih. Ya, rumah anak hancur, pohon anak tumbang. Ya, macam-macam nih angin. Nah. Ya. Maka hendaknya jaga lisan kita dijaga. Yang selanjutnya yang keberapa terasa antum itu? Ya. Larangan mengucapkan lau bila sudah terjadi. Lau. Ya, andai kata. Ya, aduh, andai kata aku enggak nikah sama kamu, engkau enggak akan sengsara kayak gini. Andai kata aku tadi tidak berangkat, aku tidak akan tabrakan. Andai kata, ya, andai kata aku tidak kenal kamu, aku tidak akan sengsara. Andai kata, lau tatkala sudah terjadi, maka diarahkan oleh Nabi SAW, lau itu bisa membuka pintu syaitan, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Makanya cukuplah, kata Nabi, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki maka akan terjadi. Qadarullah. Jangan mengucapkan lau, andai kata. La khalas. Yang lalu telah berlalu dan perbaiki yang akan datang. Tidak usah ancam andai kata. Lau, ya. Kemudian yang selanjutnya 3 lagi. Ya, atau 2 lagi. Yang selanjutnya adalah memperbanyak bersumpah dengan nama Allah. Kalau tadi bersumpah dengan selain nama Allah, sekarang
Setiap ngomong demi Allah, demi Allah. Pokoknya setiap bicara demi Allah. Ya, setiap berkata demi Allah, demi Allah. Nah, maka ini ayol ikhwah, ya, dilarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah disebutkan namanya kecuali dalam rangka kita mengagungkan atau mensucikannya. Ini supaya bohongnya legal demi Allah juga. Ya, supaya dipercaya padahal dia dusta demi Allah. Pokoknya setiap ngomong demi Allah lah. Wallahi, 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 setiap saat. Ini tidak benar. Yang terakhir ya ikhwah, bersumpah, ya, bersumpah yang terakhir, bersumpah atas nama Allah bahwasanya seseorang tidak akan diampuni oleh Allah. Al-iqsamu 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah bahwasanya seseorang tidak akan diampuni oleh Allah atau tidak akan masuk surga. Contoh, ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, tatkala bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang bersahabat dengan seseorang seseorang melakukan keburukan, lalu sudah diingatkan, lalu kembali dia melakukan keburukan, lalu dia mengatakan, ya wallahi lan yaghfirullahu lak, wallahi demi Allah kau tidak akan diampuni Allah, kau tidak akan diampuni Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsinya, man dalladzi yata'alla alayya, kata Allah, siapa yang menyombongkan diri kepadaku dengan dia mengatakan aku tidak mengampuni si fulan, maka ketahuilah aku telah mengampuni si fulan dan memasukkan si fulan ke dalam neraka. Justru yang bersumpahnya diancam neraka oleh Allah. Maka akhi, anak walaupun atau teman walaupun seburuk apapun, jangan antum bersumpah atas nama Allah lalu antum katakan demi Allah dia akan sesat terus. Nah, demi Allah dia akan tidak akan diampuni Allah, demi Allah dia akan masuk jahanam. Nah, ya, ini adalah ya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah beberapa lisan yang sering terungkap dan terucap dari lisan kita. Nah, yang paling berbahaya dari lisan-lisan itu adalah yang pertama, ya, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, banyak dalam Al-Quran, dalam surat Al-Aqab ayat 5 dan ayat 6, siapa yang paling sesat? Siapa yang paling sesat? Kata Allah, waman adall, siapa yang paling sesat? Mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang senantiasa berdoa dan menyambat-nyambat, memanggil-manggil nama selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, ya, yang tidak akan bisa memberikan ijabah sampai hari kiamat. Siapa yang paling sesat daripada orang-orang yang suka nyambat-nyambat, berdoa, memanggil-manggil nama selain Allah, ya, kepada sesuatu yang tidak akan bisa memberikan ijabah sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sementara mereka pun lengah, tidak perhatian dengan doa mereka. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin, berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, meninggal, orang yang dianggap soleh. Mereka tidak menganggap doa kita. Lalu kata Allah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, apabila nanti manusia dikumpulkan di hari kiamat, maka orang-orang yang dahulu ya senantiasa memanggil-manggil, menyambat-nyambat, berdoa, meminta kepada selain Allah, akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk yang mereka pinta dahulunya selain Allah. Maka kanu lahum a'da, mereka akan saling memusuhi.
Makanya musuh orang Nasrani di dunia dan di akhirat adalah siapa? Yesus. Di dunia Allah akan turunkan, kata Nabi Isa, yanzilu fikum ibnu Maryam, akan turun ke tengah kalian ibnu Maryam, yaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah, akan menghancurkan salib, akan membabi buta babi, membunuh babi, dan ya menghilangkan pajak. Dan Nabi Isa alaihissalam akan turun menegakkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tunggu saja nanti salibnya yang menghancurkan siapa? Yesus, Tuhannya. Dan kita yakin 100%. Dan nanti di hari kiamat, kata Allah tadi dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan ayat 6, nanti kalau mereka dikumpulkan, mereka akan menjadi musuh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka akan memusuhi mereka. Ya, baik, ma'asyiral muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, dalam surat Yunus ayat 106, Allah katakan, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian suka berdoa menyambat-nyambat nama selain Allah. Janganlah kalian suka memanggil-manggil nama selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada kalian. Fa in fa'alta fa innaka laminadz zalimin, kalau kalian lakukan itu, niscaya kalian termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surat Yunus ayat 107 Allah katakan, wa iyyamsaskallahu bidur, apabila Allah ingin menimpakan madarat kepada kita, Allah ingin menimpakan madarat, menimpakan mara bahaya kepada kita, fala kashifalahu illahu, maka tidak akan ada yang bisa membuka madarat itu kecuali Allah. Ikhwan, dalam sebuah hadis kata Nabi, andai kata seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini ingin menimpakan madarat kepada kita, maka tidak akan ada yang mampu memberikan madarat kecuali Allah dan izin Allah. Dan sebaliknya, memberikan manfaat tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Lalu kata Allah, wa yuridka bi khairin, dan barang siapa apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kebaikan untuk kita, fala radda li fadlih, maka tidak akan ada yang bisa menolak keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Maka rugilah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Baik, ayol ikhwah. Berdoa kepada selain Allah terbagi dua. Yang pertama, berdoa dengan langsung nyambat dan meminta kepada selain Allah, baik kepada jin, yang menunggu keramat ini, ya, seguru seilmu, ya, jangan ganggu aku. Meminta kepada selain Allah, nyambat-nyambat. Subhanallah, wallahi telinga ini dahulu di zaman tatkala kita baru atau belum mengenal sunnah, sering kita mendengar orang-orang teriak di kuburan, ya Syekh agisna, ya Syekh agisna, wahai Syekh tolong saya, tolong saya, Syekh tolong saya, tolong saya. Iya, baik, mereka mengatakan tolong saya, tolong saya. Atau salawat yang kita bacakan tadi, Rijalallah, Rijalallah, agisuna li ajlillah, wahai tentara Allah, wahai tentara Allah, ya tolonglah kami dengan izin Allah, tolonglah kami. Dan di akhir dia mengatakan sa'alnakum, sa'alnakum, kami minta sama kalian, kami minta sama kalian. Subhanallah. Atau menyambat orang-orang yang sudah meninggal, ya tadi seperti tadi. Subhanallah, dia mengatakan ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Taib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau mau nyambat, nyambat nama Allah saja. Walillah, Allah memiliki al asmaul husna.
maka fad'uhu biha, doalah, sambatlah, panggillah dengan nama-nama yang husna. Makanya ikhwan, subhanallah, doanya Nabi dan para sahabat tidak keluar dari Allahumma atau ya Allah atau Rabbi atau ya Rabbi, atau menyebutkan ya Arhamar Rahimin, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sittir, ya Dzal Jalal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Monggo, dan ini masya Allah ikhwan, ya, menyambat-nyambat nama Allah, semakin banyak disambat nama Allah akan semakin dominan doa kita diijabah. Karena Allah katakan walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang the best, yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama itu, sambatlah. Kata Nabi, aliddu biyadal jalali wal ikram. Kata Nabi, aliddu, teruslah ulang-ulang, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya ahad, ya samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa bertawassul dengan nama dan sifat Allah boleh, masya Allah. Adapun ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya misalkan apakah para sahabat pernah ya Nabi Allah atau ya Abu Bakar, ya subhanallah. Adapun orang-orang sekarang, ya, wallahi ana pernah dengar dengan telinga ana sendiri seseorang teriak, ya, dan dia bercerita teriak tatkala dia naik mobil, mobilnya balap, lalu mau jatuh mobilnya ke jurang, lalu dia teriak, ya Syekh Abdul Qadir Jailani tolong saya, wallahi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani tolong saya. La haula wala quwwata, syirkul akbar. Baik. Yang kedua, ayo ikhwah, doa yang kedua, doa, ya, yaitu berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi melalui perantaraan makhluk gaib. Melalui perantaraan makhluk gaib. Baik itu malaikat, ya malaikatul muqarrabin, ya Jibril, ya Mikail. Ya, dia nyambat dulu malaikat, lalu dia katakan, ya tolonglah sampaikan doa kami kepada Allah. Mintakanlah untuk ampun kepada kami untuk Allah. Sampaikanlah kepada Allah bahwasanya kami punya hajat ini dan ini. Ya, atau termasuk makhluk gaib adalah orang-orang yang sudah wafat, dan ini syirkul awwal itu, dan ini kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya, mereka menjadikan tatkala Ibnu Abbas membacakan ayat la tadarunna alihatakum, surat Nuh, di sana disebutkan 5 berhala Nuh, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya, mereka mengatakan janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Siapa? Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Antum sering dengar perkataan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, haula'i rijalun salihun, mereka dahulunya orang saleh. Apa yang terjadi? Lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 3, Yunus ayat 18. Ini yang terjadi, Pak. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan ma na'buduhum. Lihat dalam surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum, kami tidak semata menyembah mereka. La. Kami tidak semata menyembah Lata, Uzza, Manat, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Syekh fulan datang ke kuburannya. La, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja kami jadikan mereka sebagai penyambung dan pendekat kami kepada Allah. Lebih jelas lagi Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Allah katakan wa ya'buduna min dunillah, mereka pada menyembah selain Allah. Lihat judulnya lihat, wa ya'buduna min dunillah, mereka sudah pada menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tuhan-tuhan yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat,
wa yaqulun. Bagaimana modus operandi penyembahannya? Wa yaqulun, dengan mereka, dengan ucapan mereka, haula'i, mereka ini, maksudnya orang-orang soleh yang sudah wafat ini, syufa'auna indallah, penyambung doa kami kepada Allah. Gubrak. Ya? Oleh karena itu Nabi pernah melarang sahabat, nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian berziarah kubur. Setelah akidahnya diluruskan, fazuruha, monggo ayeuna tasawiyas. Silahkan sekarang, silahkan ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena mereka melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di hari ini. Mohon maaf ya, karena subhanallah, kebetulan kita pernah melalui fase itu, dan kebetulan keramat terbesar di Banten, di Pandeglang, ditunggu sama keluarga sana, keluarga ayah, keluarga saya. Sering kita datang ke sana, berziarah kubur, ke Syekh Fulan, Syekh Mansur namanya. Ya, di situ ada kuncen-kuncen, muzawir. Taib, orang berbondong-bondong setiap hari datang. Taib, setelah mereka melakukan ritual ziarah, dari mulai membaca zikir tertentu, Yasin, bla 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 dan seterusnya, beres, doa bersama beres, maka dipanggil sama kuncena. Apa kata kuncennya? Bade naon cenah ka dieu, bade naon? Aya niat naon ka dieu cenah? Hah? Mau apa ke sini? Ada niat apa ke sini? Oh iya ini. Ya, Bah, bilangin sama Syekh, anak saya belum dapat jodoh. Ya, sampaikan kepada Syekh, ya, suami saya lagi macet. Oh ini suami saya mau masuk, mau nyalon lurah. Bilangin sama Syekh, tolong doakan kepada Allah. Lihat dalam surat Yunus, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini penyambung doa kami kepada Allah. Maka ma'asyarul muslimin, barangkali ya tidak bisa kita jelaskan semuanya. Baik, namun yang tadi kita sebutkan adalah bagian dari kesalahan-kesalahan lidah yang menjerumuskan kepada kesyirikan, dan yang paling dahsyat adalah Anda berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung, ya Syekh, meminta, atau menjadikan ya orang-orang saleh atau malaikat atau makhluk gaib sebagai perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, barangkali ya itu yang bisa Anda sampaikan di sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, yang lainnya insyaallah ya sering kita secara umum telah kita pahami, seperti apa tadi? Ya, seperti meminta perlindungan kepada jin, ya. Lisan kita minta perlindungan kepada jin, makanya diganti oleh Nabi dengan apa? A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Masyaallah, antum kemana aja ngucapin itu beres. Mau ke tempat yang angker kek, mau ke pasar kek, mau ke rumah yang gelap kek, mau ke hutan kek, maka kata Nabi, siapa yang datang ke satu tempat lalu dia mengucapkan a'udzu, teruskan bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh keburukan makhluknya, maka dia tidak akan diganggu apa-apa sampai dia pergi dari tempat persinggahannya itu. Ya, dahulu orang-orang Arab Quraisy jahiliyah tatkala memasuki tempat yang angker, mereka bilang a'udzu bi a'udzu, mereka mengatakan aku berlindung bi subhanallah, yang artinya aku berlindung dari penunggu tempat ini, min syarri sufahaiha, dari keburukan bala tentara mereka, kesyirikan. Kalau sebelah sana, kalau masuk ke terowongan atau tempat yang gelap, klakson tit gitu. Ya, ada yang suka gitu, klakson. Minta perlindungan dari jin atau setan. Taib, ya, minta perlindungan. Kemudian nazar tadi, nazar itu janji. Ya, janji ibadah. Boleh nazar, boleh.
Nadar kalau sudah diucapkan ibadah. Tapi usahakan jangan pernah bernadar. Karena nadar itu kata Nabi tidak keluar kecuali dari yang bakhil. Dan nadar tidak merubah nasib. Kalau aku sembuh, insya Allah anak yatim di kampung ini aku santuni. Kalau enggak, ya enggak. Makanya kata Nabi, la yustakhraju illa minal bakhil. Nadar itu tidak keluar kecuali orang yang bakhil. Ya, dia ingin melakukan sesuatu kalau ada terjadi sesuatu yang dia inginkan. Nah, tapi kalau sudah terjadi jadi ibadah, wajib dipenuhi. Ya, wajib dipenuhi. Baik. Tapi kalau dia nadar, kalau aku sembuh, aku akan menyembelih untuk jin fulan atau wali fulan, maka ini syirik, ya. Naam, termasuk ruqyah tadi, jampe-jampe yang dibolehkan dari apa? Al-Qur'an. Seluruh ayat Quran ruqyah. Seluruh ayat Quran ruqyah. Khususnya surat Al-Fatihah. Ya, ayat ruqyah yang paling mujarab surat Al-Fatihah. Bacain Al-Fatihah. Begitu juga Al-Falaq dan An-Nas setelah Qul Huwallahu Ahad. Ya, begitu juga ayat kursi. Begitu juga awal surat Al-Baqarah, begitu juga akhir surat Al-Baqarah. Antum gak usah pusing-pusing manggil ke Pandeglang, istri antum kesurupan, gak usah. Naudzubillah ya. Ya, udah bacain, sudah berulang-ulang sudah bacakan. Insyaallah. Ruqyah, ya. Tapi jangan sampai simsalabin abrakadabra. Naudzubillah. Ruqyah yang tidak jelas. Kayak Anda sebutkan tadi, kalau ada tukang urut, orang kampung gak paham sunnah, gak paham akidah, lalu mijit antum sampai kumat kamit kemot, antum wajib tanya, Pak maaf baca apa Pak? Baca apa Pak? Kalau dia bacanya bismillah, atau dia bacanya Al-Quran, atau doa Nabi, alhamdulillah jazakallah khair. Tapi kalau bacanya, tapi anak nggak minta ya, kalian minta ruqyah bermasalah. Ya, gitu. Tapi kalau bacanya ternyata naudzubillah, ya nama-nama jin atau kalimat-kalimat yang tidak jelas, maka itu adalah ya yaitu kesyirikan. Dan yang lainnya tadi sudah kita jelaskan beberapa contohnya. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati menjaga lisan kita jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Barangkali itu ikhwah yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu. Kita jawab beberapa pertanyaan. Pertama, bismillah Ustaz, apakah syirik asghar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam. Para ulama khilaf tentang hal ini. Ya, apakah syirkul asghar, riya, ujub, ya, ingin beramal karena dunia dan sebagainya. Naam, Al-Imam Ibnu Taimiyah lebih berpendapat bahwasanya syirkul asghar tidak diampuni oleh Allah. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan ini termasuk yang diampuni oleh Allah kalau dia merubah dan berhenti. Enggak riya terus, tidak ujub terus. Ya, maka di tengah khilaf ini, terlepas dari diampuni ataupun tidak, maka hendaknya ayyuhal ikhwah kita berusaha untuk menjauhkan diri. Karena walaupun syirkul asghar, syirik kecil, dia di atas dosa besar. Dia di atas dosa besar. Makanya kata Ibnu Mas'ud, la an ahlifa 'ala Allahi, la an ahlifa billahi kadziban ahabba ilayya min an ahlifa 'ala Allah bighairillah sadiqa. Kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah dusta, aku bersumpah dengan nama Allah dusta, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada harus bersumpah dengan selain nama Allah walaupun benar, jujur. Bersumpah dengan nama Allah dusta, dosa besar. Bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur dosa kecil, syirik kecil, maka dosa besar lebih dicintai oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dosa besar di bawah syirik kecil. Maka ikhwan, makanya doa Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa. Kata Nabi, kalau antum ucapkan doa ini, semoga Allah hindarkan dari antum syirik besar maupun kecil. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Ya, na'am.
Ustadz, apakah mempercayai BMKG atau badan pemerintah yang meramal cuaca termasuk syirik? Lah. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu namanya ilmu taisir. Ilmu nujum terbagi dua, ilmu taisir, ilmu ta'thir. Ilmu taisir, ilmu peredaran bulan, peredaran matahari, ya, gitu ya, sehingga ditaksir, diperkirakan tanggal sekian akan terjadi gerhana, di sana cuacanya mendung, di sana cuacanya kering, ya, sehingga diperkirakan besok hujan, besok gerimis, besok angin, bla 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 bla. Ini ilmu taisir, ilmu perjalanan peredaran bulan, ya, atau gugusan bintang. Ini diperbolehkan. Hanya saja tidak boleh memastikan. Perkiraan. Ya, karena kalau memastikan sesuatu yang belum terjadi, sementara Allah Maha mampu melakukan segala-galanya, maka tidak boleh. Perkiraan. Ya, oleh karena itu kemarin jangan sholat dulu, lihat dulu benar enggak. Jangan pas tanggal sekian, jam sekian antum langsung sholat, lah, lihat dulu benar enggak. Ya, karena namanya juga perkiraan. Baik. Adapun menganggap ada pengaruh ilmu ta'thir, pengaruh bulan dan bintang kepada kejadian bumi, ini syirik. Ya, pokoknya kalau ada bintang bulan pasti hujan. Ya, pokoknya kalau Desember yang berber pasti hujan. Lah. Berpengaruh kepada kejadian bumi. Ya, sehingga mereka mengatakan kami dapat hujan karena bulan fulan, kami dapat hujan karena munculnya bintang fulan. Maka kata Nabi SAW, asbah bin ibadi mu'minun biwa kafir. Pagi ini banyak di antara hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa yang mengatakan kami dapat hujan pagi tadi malam dengan rahmat dan keutamaan Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada gugusan bintang. Wa man qala mutirna bi fadli binawi kadza wa kadza, kalau dia mengatakan kami mendapatkan hujan karena adanya bintang ini dan itu, maka dia telah kufur kepada Allah dan percaya dengan bintang. Maka ilmu terbagi berapa? Ada ilmu taisir, perjalanan bintang, wasyamsu tajri li mustaqarrillah, beredarannya pada porosnya, itu ada ilmunya. Ilmu falak. Ya, makanya Allah katakan wa bin najmi hum yahtadun. Ya, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan gugusan bintang dan peredaran planet yang ada, mereka bisa mendapatkan petunjuk. Petunjuk arah angin, petunjuk arah tempat, termasuk petunjuk terjadinya gerhana dan sebagainya, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ya, na'am. Bila yang mengucapkan Rabbi bil Mustafa, tapi Allah tahu artinya, tapi tidak tahu artinya, muskilah ini. Ya, inilah makanya. Ya. Orang banyak terjerumus kepada kesyirikan karena jahil. Maka kita katakan, ikhwan, kalau orang alim melakukan kesyirikan, ya tentu saja lebih hebat. Ya. Kalau orang jahil gimana Ustaz? Para ulama katakan terancam. Karena tidak boleh hidup jahil, wajib menuntut ilmu dan wajib menerima yang hak. Ya Rabb bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan perantaraan Mustafa sampaikan seluruh maksud kami. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah. Kami bertawassul dengan nama Allah, bismillah. Bagus. Bertawassul dengan nama Allah. Tawassalna bi bismillah. Tapi selanjutnya jangan. Wa bil hadi Rasulillah. Ini masalah. Tawassalna bi bismillahnya boleh. Tapi kalau sudah wa bil hadi Rasulillah, syirik. Dia telah bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka penyambung doa kami kepada Allah.
maka ini terancam. Nauzubillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menghindarkan kita dari kesyirikan yang tidak disengaja. Ya. Sering mengucapkan perputaran waktu setahun sangat cepat, minggu sangat cepat. Boleh Ustaz? Boleh, gak ada masalah. Dan itu dikabarkan Nabi, taqarabaz zaman. Zaman sudah berjalan cepat, tidak terasa. Ya, baik secara kuantitas, nah, umurnya ya dulu 300.000 tahun. Sekarang ya udah Masya Allah, udah mulai nih redup nih. Ya, yang beruban sudah mulai redup. Ya, nah 40, 60, 70 saja kata Nabi. Kuantitas. Secara kualitas juga demikian, ya Allah. Seminggu lewat amal baru sedikit. Ana merasa ngisi kajian di sini itu belum lama. Tapi saya kiranya sudah 2 tahunan ya. 2 tahun yang lalu. Tapi kayak kemarin anak duduk di sini, subhanallah cepat. Begitulah kata Nabi, taqarabaz zaman. Zaman berjalan cepat. Sementara kualitas zaman, kualitas orang-orang beramal di sana sungguh sedikit. Ya, sungguh sedikit. Ya, barakallahu fikum. Cukup? Ya. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi Muhammad. Semoga Allah SWT mensucikan hati-hati kita, membersihkan lisan kita dari yaitu kesyirikan. Semoga Allah mengangkat derajat kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dan diberikan keikhlasan oleh Allah SWT. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.